Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara menentukan KPK dan FPB. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari pelajaran KPK. KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Dan cara menemukan KPK itu bisa dengan 3 cara, yaitu dengan garis bilangan, dengan pohon faktor, dan dengan teknik sengkedan. Oke, kita mulai dari cara yang pertama, yaitu dengan garis bilangan ya. Contoh soal, tentukan KPK dari 6 dan 9 ya. Kalian buat dulu garis bilangannya seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian cari kelipatannya dari 6 dan juga 9. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Sedangkan kalau kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Nah, karena ini mencari kelipatan persekutuan yang terkecil ya, maka kita ambil angka 18 ya. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua, yaitu dengan pohon faktor ya. Nah, kalau dengan pohon faktor ya, kalian membuat seperti ini, yang seperti bentuk pohon. Nah, 6 ini kita kalikan berapa yang habis dikalikan jadi 6. Nah, kan karena di sini cuma 2 kali 3 saja yang bisa dikalikan 6, berarti kita hanya tulis 2 kali 3 gitu ya. Nah, 9 juga cuma 3 kali 3 ya, seperti itu. Jadi kalau kalian pakai cara pohon faktor, kalian lihat pohon faktor dari 6 ini adalah 2 kali 3, pohon faktor dari 9 adalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Nah, di sini kita hanya menulis dua angka yang berbeda. Jadi kalau ada tiganya ada 3 seperti ini, kita nggak usah tulis ya. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa Miss nggak 2 dikali 3? Tidak, karena angka 3 itu sudah ada di sini ya. Jadi kita hanya menulis 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 2 dikali 3 pangkat 2 adalah sama dengan hasilnya 18. Samakan dengan cara yang pertama tadi ya, hasilnya sama-sama 18. Nah, sekarang ada lagi satu cara, yaitu dengan cara teknik sengkedan. Nah, ini agak lumayan susah ya. Jadi teknik sengkedan ini yaitu mengalikan angka 6 dan 9 ini dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Contoh misalnya, kalau angka 4 itu bukan bilangan sengkedan, karena 4 itu bisa 2 dikali 2 ya, berarti 4 bukan bilangan sengkedan. Yang termasuk bilangan sengkedan itu berapa aja Miss ya? Yang termasuk bilangan sengkedan itu adalah 2 karena tidak bisa dikalikan dengan bilangan itu sendiri, terus 3, terus 5, terus 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, di sini coba kita lihat angka 6 ini bisa tidak dibagi 3? Kalau bisa berarti tulis di sini. 3 itu dibagi 6 itu dibagi 3 hasilnya 2. Sedangkan kalau 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kalau 2 bisa enggak? Kalau tidak bisa berarti tidak usah ditulis ya. Coba kita lihat. 6, oh bukan, ini yang 2 ya. Yang 2 dibagi 2 itu 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti turunin 3. Nah, yang terakhir 1 dibagi 3 tidak bisa. 3 dibagi 3 1. Pokoknya hasil akhirnya harus 1 1. Kalau sudah 1 1 tidak bisa dibagi lagi. Paham? Ya, seperti itu. Jadi kalau teknik sengkedan ini kita mengalihkan semuanya yang ada di pinggir sebelah kiri ya. 3 dikali 2 dikali 3, yaitu hasilnya sama-sama 18. Seperti itu ya.
Nah, itu adalah 3 cara untuk menemukan KPK. Yang mana yang menurut kalian paling mudah? Cara yang pertama dengan garis bilangan, cara yang kedua dengan pohon faktor, atau cara yang ketiga dengan teknik sengkedan. Oke, sekarang kita belajar yang kedua, yaitu mencari FPB. FPB itu juga singkatan, yaitu faktor persekutuan terbesar. Mencari FPB juga bisa dengan 3 cara ya. Yang pertama itu bisa dengan kotak perkalian yang biasa kita kerjakan ya, yang kedua bisa juga dengan pohon faktor, dan yang ketiga juga bisa dengan teknik sengkedan. Nah, kita mulai dari cara yang pertama, yaitu dengan kotak perkalian ya. Nah, kalian pasti masih ingat kan cara membuat kotak-kotak seperti ini ya. Contoh soalnya, tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, kalian cari perkaliannya dari 12 dulu, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ini semua yang bisa yang menghasilkan 12. Terus cari juga faktor dari 18. Nah, setelah ditemukan, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Karena ini mencari faktor yang terbesar, maka kita ambil angka yang terbesar, yaitu angka 6 ya. Jadi faktor persekutuannya dari 12 dan 18 adalah kan yang sama itu angka 1, 2, 3, dan 6. Kita ambilnya yang paling besar, yaitu angka 6. Seperti itu. Ya, itu cara yang pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua ya, dengan pohon faktor. Nah, di sini pohon faktornya kita mulai berundak nih. Kalau tadi kan yang waktu mencari KPK tadi cuma ada 1 pohon faktor. Sekarang kita coba biar kalian lebih tahu ya cara mengerjakan pohon faktor ya. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Kita cari pohon faktor dari 12 dulu ya. Pohon faktor dari 12 yaitu pertama 2 dikali 6 hasilnya 12. Nah, yang 6 ini kita bagi lagi, yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Kalau 3 bisa dibagi lagi enggak? Kalau enggak bisa berarti sampai sini selesai. Nah, kalau pohon faktor dari 18 yaitu 2 dikali 9, lalu 9 dibagi lagi 3 dikali 3. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan faktor dari 12 dan 18 ya. Faktor dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan faktor dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, yang diambil yang bilangan yang prima ya, tanpa pangkat, yaitu 2 dikali 3. Berarti hasilnya 6. Sama ya sama cara yang pertama tadi ya. Nah, sekarang ada cara yang ketiga, yaitu teknik sengkedan ya, seperti tadi. Nah, kita cari 12 18 ini dengan pembagian dengan bilangan prima ya. 12 dibagi 2 6, 18 dibagi 2 9. Nah, yang 6 ini kita bagi lagi. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. 2 ini bisa dibagi lagi. 2 dibagi 2 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita turunin lagi angka 3-nya. Nah, yang terakhir 1 dibagi 3 nggak bisa, tapi 3 dibagi 3 bisa. Ya, berarti kita turunin 1 1. Nah, kalau mencari FPB ya, yang tadi misalnya kita sudah bilang itu hanya mengalihkan 2 angka yang berbeda. Kalau sama tidak usah ditulis lagi. Jadi cukup 2 dikali 3. Ya, hasilnya sama-sama 6 ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita ke soal cerita ya. Contoh. Ini adalah contoh soal KPK. Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama. Ani les tiap 3 hari sekali dan Desi les tiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka les bersama-sama lagi? Nah, di sini itu menentukan KPK dari 3 dan 4 ya. Kalian cari kelipatan dulu dari 3 dan dari 4. Setelah itu, kalian lihat yang mana kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Di sini kita lihat yaitu angka 12. Berarti mereka les bersama-sama lagi setelah 12 hari kemudian. Contoh soal cerita yang kedua ini
contoh soal FPB ya. Contoh, siswa kelas 4 terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Kelas tersebut akan dibentuk beberapa kelompok. Tentukan paling banyak kelompok yang dapat dibentuk. Nah, kalian cari faktor dari 12 dan 18. Boleh pakai cara kotak perkalian atau pohon faktor atau teknik sekedan. Pokoknya yang kalian anggap paling mudah. Nah, setelah didapat, maka kalian akan menemukan faktor persekutuan terbesarnya, yaitu angka 6. Jadi, kelompok yang paling banyak terbentuk adalah 6 kelompok. Oke? Semoga penjelasan Miss Anita kalian pahami. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan Japri. Oke.